direkam. Nanti diupdate ya. Ya Pak, makasih. Yang satu belum ya? Udah. Yang satu tadi siapa? Kayak udah deh. Belum nih Oke, kayaknya. Bapak masih menunggu izin. Satu loh. Oke, Bapak. Kayak tadi udah kok. Sudah kok, sudah. Langsung rekam aja. Belum mulai. Ya, oke. Monggo silahkan ya. Apa Bapak dan Ibu untuk judul agenda ketiga Bapak dan Ibu? Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance itu ya Bu ya. Ya, betul ya. Jadi Bu Herdiana Dewi ya. Jadi untuk agenda ketiga ini, nggih, Bapak dan Ibu, judulnya adalah kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau terkait manajemen ASN dan smart ASN ini adalah modul ya, modul yang Bapak dan Ibu pelajari pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan MOOC ya. Memang modulnya dua. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena hari ini adalah pertama kali nggih, walaupun Bapak dan Ibu ini sudah bertatap maya dengan Mas Latif, dengan Mbak Hima, dengan Pak Agus ini sudah di hari ke berapa Bapak dan Ibu sekarang? Agenda tiga ini masuk ke hari ke berapa? Hari ke berapa Bapak dan Ibu? Hari ke-10 Ibu. Oke, betul nggih. Jadi kita sudah masuk di hari ke-10 dan hari ini kita masuk pada agenda yang ketiga. Tentunya kemarin Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan teman-teman kami, para fasilitator pada agenda pertama. Kemarin pengajar agenda satunya siapa? Nah, masih ingat enggak? Pak Dokter Muhlis Muslih Ibu. kalau enggak salah. Pak Pak Muhlis Muhlis. ya. Muhlis. Oh, Muhlis Pak Ibu. Pak Muhlis. Mukhlis. Oke. Apa yang dipelajari di agenda satu? Sikap dan Sikap perilaku bela perilaku bela negara. negara. Sikap dan perilaku bela negara. Oke. Kemudian untuk agenda dua, tadi ya Ibu Bersama Doktor Bu Nurul. ya, Nurul, Ibu Nurul Dr. Nurul Kamilati. Kamilati, Nurul nggih. Kamilati. Membahas tentang apa? Nilai-nilai Nilai dasar dasar beranslar PNS PNS. berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nanti Bapak dan Ibu pada agenda ketiga ini ya memang untuk penguatannya adalah materinya adalah di manajemen ASN dan smart ASN ya, dengan judul pelatihan adalah di kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya nanti Bapak dan Ibu ya dalam proses kita di hari ke-10, hari ke-11 dan hari ke-12 ini nanti saya tidak akan menyampaikan teori lagi ya yang sifatnya konseptual, pemahaman Bapak dan Ibu tidak, tetapi nanti minimal capaiannya nanti Bapak dan Ibu adalah di tahapan mempraktekkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya karena ini agenda 3 ini merupakan pintu masuk untuk masuk di agenda 4 atau habituasi. Nanti untuk diskusi yang kita desain itu adalah diskusi yang memang nanti mengantarkan Bapak dan Ibu untuk menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Oke, baik Bapak dan Ibu ini perkenalan dulu nggih. Nama saya Ratna Brilianti. Bapak dan Ibu saya di Bali Diklat ini sudah OTW, OTW 21 tahun Bapak dan Ibu karena saya sudah di Bali Diklat ini sejak Januari nggih, 2005 dan saat itu posisi saya menjadi formasi CPNS itu adalah calon Widya Iswara Bapak dan Ibu tetapi karena memang syarat saat itu Widya Iswara harus eh, minimal golongannya 3B maka saya waktu itu di staf dulu dan baru mengikuti TOT calon widya iswara di 2010 dan jadi WI pertama itu adalah di 2012. Alhamdulillah pengangkatan widya iswara dari 2012 dengan pangkat 3B jabatan widya iswara ahli pertama Bapak dan Ibu 13 tahun ya saya di widya iswara Bapak dan Ibu Alhamdulillah ini saya sudah di pangkat 4D Bapak dan Ibu hanya memang jabatannya belum bisa ke widya iswara ahli utama karena ada pembatasan kuota. Kemudian ini pengalaman-pengalaman pelatihan yang pernah saya ikuti ya tentunya yang di Kementerian Agama dan
ada juga yang di Kominfo dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga saya lakukan ya. Dalam rangka apa Bapak dan Ibu ya, dalam rangka pengembangan kompetensi karena memang kebetulan saya ini adalah Widya Iswara di bidang spesialisasinya adalah pendidikan Bapak dan Ibu karena memang saya kuliah ya, background akademis saya ya, pendidikan formal. S1 itu saya dari kimia, kemudian S2 saya melanjutkan ke pendidikan IPA dan S3 kemarin di manajemen pendidikan. Tentunya dari pengalaman pendidikan formal yang saya lakukan ini, Bapak dan Ibu, ini termasuk yang membuat atau menjadikan saya ya memiliki modal gitu ya, modal untuk bisa memberikan sharing pengalaman ya kepada para guru, kepada para kepala atau kepada para pengawas nih Bapak dan Ibu terkait materi-materi pengembangan kompetensi bagi para tenaga pendidik di Kementerian Agama itu yang utama. Namun nggih Bapak dan Ibu, saya juga kerap berbagi pengetahuan yang saya miliki begitu ya tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama ya termasuk di Kemdikbud atau kalau sekarang ini sudah terpecah menjadi Kemdikdasmen dan pernah saat itu ya eranya Pak Menteri Pak Nadiem itu ya yang ketika ada program prioritas Merdeka Belajar itu termasuk di perguruan tinggi ini banyak melibatkan praktisi-praktisi untuk mengajar. Jadi pada saat itu 2024 saya juga mengikuti program Kemdikbud ya untuk mengikuti praktisi mengajar yang saat itu saya mengajar tentang model-model pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, jadi untuk kegiatan kita nggih, di awal mungkin tadi saya sudah menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan sinkronus 3 kali Bapak dan Ibu. Yang pertama hari ini, sinkronus kedua itu besok siang Bapak dan Ibu mohon maaf sekali karena memang jadwal yang bertumpuk-tumpuk di Baridiklat Keagamaan Semarang yang hari ini tadi harusnya pagi saya juga tidak bisa karena tadi pagi baru ada kegiatan seminar untuk yang periode 7. Besok pagi saya juga pagi tidak bisa karena besok pagi itu ada seminar untuk laporan aktualisasi yang di periode 1. Jadi mungkin di awal saya menyampaikan pada Bapak dan Ibu mohon maaf sebesar-besarnya nggih, karena hak Bapak dan Ibu sebenarnya pada kegiatan sinkronus pertama ini adalah 2 jam pelajaran atau kalau disetarakan adalah 90 menit. Namun karena situasi dan kondisi Bapak dan Ibu, jadi saya tadi sudah koordinasi dengan panitia, karena waktu saya ini tinggal 3 jam dari jam 1 sampai nanti jam 4 sore. Itu pun saya maraton tidak istirahat. Nah, kebetulan saya hari ini juga ada jadwal coaching untuk teman-teman panjenengan yang hari pekan depan, Senin depan sudah melakukan seminar rancangan aktualisasi. Maka 3 jam ini saya bagi menjadi 3 termin, nggih, panjenengan kelompok 1 2 nanti jam 2 kelompok 3 4 dan nanti jam 3 saya akan berpindah ke teman-teman periode 8 yang minggu depan akan melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Pun besok Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu besok itu juga jadwal jenengan itu seharusnya 3 jam pelajaran. Tetapi lagi-lagi karena pagi itu saya harus seminar dan seminar itu tidak bisa dipindah waktunya, karena ini berhubungan dengan banyak orang, dengan para mentor, dengan para penguji dan seterusnya, maka besok saya juga baru bisa on cam itu di jam 13. Maka besok Bapak dan Ibu juga di sinkronus kedua untuk kelompok 1 2 ini adalah jam 1 ya dan kelompok 3 4 nanti jam 3 jam 2. Jam 3 nanti akan saya lanjutkan untuk coaching agenda 1 2 3 di kelompok piro aku yo. Aku kelompok piro ya? Kelompok telu atau kelompok lali aku. Pokoknya saya nanti ada coaching di kelompok Kelompok 4. 3, Bu. Nih, kelompok piro? Kelompok 3 Oh iya, jenengan. kelompok 3 Kelompok di 4 kelompok itu 3. Pak Mukhlis. Iya, iya. Nah, aku ki kadang kelompok telu, kadang kelompok loro, kadang kelompok siji, bingung deh Berarti ini. besok jenengan jam 1 itu di
apa satu dua. agenda 1 2 ya? Oh ya. Kok agenda satu dua toh Agenda sinkronus. kelompok kelompok 1 2 maksudnya. Sinkronus Oh yang ya. kedua, kelompok satu dua ya ini berarti Oh ya. nanti yang jam 2 sinkronus yang kedua untuk kelompok 3 4. Lah nanti yang kelompok 3 jam 3 nanti langsung coaching 1 2 3. Jadi besok diinfo untuk para coachnya ya paling ya bisanya kalau yang kelompok 1 2 mungkin jam 2 bisa ya, tapi kalau kelompok 3 4 ya bisanya nanti setelah saya nanti setelah jam 3. Nah, nanti di hari Kamis, Bapak dan Ibu, nggih, sinkronus yang ketiga, nanti Bapak dan Ibu, karena saya hari Kamis nggak bertugas seminar, nanti Bapak dan Ibu bisa pagi, tapi mohon maaf paginya juga nggak bisa jam 8, karena saya itu masih punya program gigi Bapak dan Ibu yang biasanya saya selak-selake. Jadi besok hari Kamis, rencana saya nanti untuk sinkronus yang ketiga jam 9. Oke, jam 9 sampai sekitar jam setengah 12, kemudian nanti setengah 12 lanjut coaching lagi sampai jam setengah 1. Karena nanti setelah panjenengan saya juga akan coaching lagi teman-teman yang seminar di minggu depan. Jadi mohon permakluman Bapak dan Ibu semuanya ya. Mungkin Bapak dan Ibu ki piye to wong jatahe 90 menit kok sak jam wis dirambung. Ya karena memang kondisinya sekarang lagi kredit-kreditnya ya di Bali Diklat masih ada yang pembelajaran agenda, kemudian jalan yang coaching untuk seminar dan ditambahi lagi satu untuk teman-teman yang sedang melaksanakan seminar di laporan aktualisasi yang saat ini klasikal di Bali Diklat Keagamaan Semarang. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Untuk yang pertama tentunya tadi saya sudah menyampaikan perkenalan singkat ya. Saya sendiri. Silahkan Bapak dan Ibu, nggih. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa biar bisa menambahkan foto dan seterusnya. Monggo silahkan. Sebentar saya akan membagikan link. Nah, oke, saya akan membagikan link, nggih, Bapak dan Ibu di chat room. Oke, silahkan Bapak dan Ibu bisa klik yang ada di chat room ya untuk perkenalan Bapak dan Ibu. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan nama, jabatan, instansi Bapak dan Ibu, serta harapan Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran agenda ketiga ini. Boleh nanti kalau Bapak dan Ibu mau menambahkan foto dan seterusnya nanti sambil saya baca yang ada di dalam Padlet. Silakan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengklik tanda plus, nggih. Oke, di sini ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal plus. Ya, ini Bapak dan Ibu nanti bisa sambil misalnya live foto ya. Ya.
Ini kameranya karena masih jalan. Ini bisa misalnya Bapak dan Ibu menggunakan upload ya. Upload perkenalannya sambil Bapak dan Ibu ngasih foto itu boleh. Bisa. Oke, sudah ada yang menuliskan. Ya, misalnya Bapak dan Ibu mau menambahkan, ini bisa ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tuliskan nama dan seterusnya, nanti publish aja. Oke. Monggo silakan Bapak dan Ibu, nggih. Bisa menggunakan yang ada di dalam Padlet ini. Oke, Pak Arif Maulana, penghulu di Banyu Putih. Oke, mungkin ditambahkan Pak, karena belum ada harapannya, ditambahkan di komennya, nggak apa-apa yang belum. Oke, penghulu. Pak Adi Anggito ini guru mapel apa Pak? Pak Adi Saya Anggito, geografi, Bu. UNES juga. oh geografi ya? Geografi. Oh UNES, ya, Bu. Mano ya. Nek Man kan mapelnya kan ora IPS maksudnya. Oke, Nggih. kemudian Mas Aldi ini dari
Kota, penghulu ahli pertama KUA Gunung Pati, Cedek Fatimah Zahra ya. Oke, kemudian ini Bu Vesti, UIN Sunan Kalijaga mana Bu Vesti ini? Wakil dekan satunya Pak Wakil dekan Cipta ya satunya. Bu. Nggih, Ibu. Nah, itu rekan saya S3 Bu. Oh, alah, nggih, Bu. Nanti kalau pas ketemu salam ya buat Nggih, beliau ya. nggih. Ini teman saya waktu S3 nih bareng-bareng. Kemudian Bu Kuntari. Agenda 3 ya Bu, bukan agenda 2. Ini kita sudah masuk ke agenda Oh 3 iya Bu, Kuntari. iya Bu, maaf Bu. Man 2 Kota Pekalongan itu yang mana tempatnya? Man 2 itu depan Ramayana Ibu. Oh, nggone Mbak Ana. Nggih, leres kepala TU-nya. Ya ngomong goleki Mbak Ratna. Oh iya siap Bu. Suwi banget aku ora ketemu ya nanti ora ketemu. Saudaranya atau Bu? Enggak. Ya saudara ketemu gede. Oh iya. Oke, Pak Rahman Hakim. Ini sudah ngajar Pak Rahman? Nggih, Bu. Udah ya, ini karena sudah di akhir-akhir. Kalau kemarin teman-teman yang dosen itu yang di latsar-latsar periode awal kan karena belum masuk semester baru ini rata-rata belum melaksanakan tugas sebagai dosennya. Tapi biasanya masih Betul, di Ibu. tugas tambahan. Kalau ini sudah nggih. Sudah. Oke, Di awal Bu. semester masuk. Sudah, Mas. Berarti artinya kan besok mau implementasi untuk aktualisasinya yang tusi dosennya kan udah bisa gitu nggih. Nggih, Bu. Oke, Bu Anis dari MTS Purbalingga ya, guru seni budaya. Oke. Kemudian Bu Amalia ini dari pengawas jaminan produk halalnya ya. Oke, kemudian Pak Arif Maulana penghulu nggih, ahli pertama di KUA Kecamatan Banyu Putih. Oh, ini Bu Diah Ayu ini juga guru seni budaya ini. Seni budayanya apa Bu Diah? Saya seni tari itu. Seni tari. Nek Bu Anis? Nggih, saya seni rupa Ibu. Oh, seni rupa. Nggih. Iya, wah ini Pranata Humas. Pranata Humas di Kanwil Kemenak. Oke, Semarang berarti. Aslinya mana Bu? Bu Hediani. Aslinya Grobogan Ibu. Aslinya mana? Grobogan. Oh, Rado. Kos berarti Bu. Iya. Ya, dekat ya. Ya karena anu ya, kalau Humas kemarin kan posisinya pokoknya di Kanwil gitu ya Bu. Penempatannya kan seluruh kabupaten kota nggih. Iya. Oke, Bu Bisa Halimah guru, merata. ini beberapa juga yang guru, ini Bu Solihatul Ati, ini dosen, Pak Ini Bu. Badrudin penghulu, oke, ini ada yang guru BK juga, penghulu lagi, kemudian penghulu, ini Pranata komputer. Oke, baik Bapak dan Ibu, jadi nanti dengan beragam eh, jabatan Bapak dan Ibu, nggih, nanti tentunya ini nanti akan memperkaya kita semua, nggih, memperkaya kita semua nanti pada kegiatan diskusi dan seterusnya di masing-masing kelompok, nggih, nanti sudah dibentuk kan kelompoknya, oke. Oke, kemudian Bapak dan Ibu ya ini mengingatkan saja tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa agenda kita itu ada 4 Bapak dan Ibu kemarin Bapak dan Ibu sudah di agenda 1, di agenda 2 dan hari ini masuk ke agenda 3. Besok itu agenda 3 belum selesai Bapak dan Ibu besok sudah masuk di agenda keempat atau habituasi di mana nanti ada kegiatan coaching 1, 2, dan 3. Kemudian Bapak dan Ibu ini adalah skenario pembelajaran kita ya atau tadi saya menyampaikan di agenda ketiga ini Bapak dan Ibu memiliki 3 kali penjadwalan untuk sinkronus. Ini H1 ini maksudnya hari pertama agenda ketiga atau kalau di jadwal jenengan adalah masuk pada hari ke-10 itu nggih, pada hari ke-10 nanti Bapak dan Ibu ya untuk kegiatannya ya kegiatan sinkronus ini nanti hari ini ya. Kemudian nanti kegiatan asinkronusnya Bapak dan Ibu karena sesuai di dalam
apa namanya kurikulum kegiatan asinkronus ini JP-nya cukup panjang Bapak dan Ibu, maka nanti Bapak dan Ibu untuk kegiatan asinkronus ini untuk tugas individunya ada dua ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah learning journal dan yang kedua membuat konten video aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Kemudian nanti ada tugas kelompok yang terkait tentang analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN. Ini yang wajib Bapak dan Ibu siapkan sebelum kita sinkronus besok siang jam 1 adalah yang LK ketiga. Oke, jadi besok pagi Bapak dan Ibu bisa discuss atau nanti malam atau besok pagi monggo. Yang penting Bapak dan Ibu upload maksimal besok jam 12 di BLC. Sehingga ketika nanti kita besok siang jam 1 kita nanti ketemu ya, yang kita paparkan hanya LK3. LK1 dan LK2 monggo sampai besok malam enggak apa-apa. Ya, nanti akan saya jelaskan ketentuannya. Ini yang skenario garis besar terlebih dahulu. Kemudian nanti hari kedua itu hari ke-11, nggih, besok jam 1, nggih, Bapak dan Ibu, nanti kita akan mengulas LK3, nggih, untuk penguatan Bapak dan Ibu pada saat nanti nyusun rancangan aktualisasi pada bagian bab 2. Pada bagian bab 2 itu nanti ada yang namanya deskripsi isu. Oke. Latihan untuk panjenengan menulis deskripsi isu, mendeskripsikan isu ini nanti diwujudkan dalam penugasan secara kelompok terlebih dahulu. Besok akan kita paparkan, kita akan melihat isu-isu itu bersumber dari manajemen ASN atau smart ASN. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu pada kegiatan asinkronusnya nanti Bapak dan Ibu kembali lagi membuat learning journal. Bedanya kalau yang hari pertama adalah learning journal untuk sinkronus 1 dan asinkronus yang pertama. Kalau yang H2, learning journalnya adalah learning journal untuk sinkronus 2 dan asinkronus 2. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu pada LK kelima ini individu lagi. Bu, kok tugasnya individu KB? Iya, karena nanti pada agenda 3 ini, khususnya pada LK 5 ini sebenarnya sudah menjadi miniatur rancangan aktualisasinya Bapak dan Ibu. Ini juga nanti pada karena Kamis kita Zoom-nya pagi jam 9, nih Bapak dan Ibu, 1 jam sebelum jam 9, jam 8 pagi harus sudah diupload di BLC. Karena nanti saya biasanya pas saat pembelajaran itu saya buka siapa yang belum. Nah, nanti kita akan memaparkan LK5 ini di hari Kamis pagi. Ini dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka memberikan pembekalan bagi Bapak dan Ibu sebelum nanti Bapak dan Ibu bertemu dengan para coach masing-masing untuk melakukan bimbingan rancangan aktualisasi. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, nggih. Sebentar, sebelum ke sini ada pertanyaan dulu untuk skenario pembelajaran kita di 3 hari ini, Bapak dan Ibu, dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Monggo silahkan. Ada pertanyaan dulu terkait skenario pembelajaran kita, karena ini nanti akan menjadi satu apa ya? Satu rangkaian kegiatan untuk kegiatan sinkronus dan asinkronus di agenda ketiga ini. Oke, belum ada nggih? Mohon izin Ibu. Oke, silahkan. Sebelumnya mohon maaf hanya Oke, untuk memastikan untuk oke. asinkronus tugas individu LK1, LK2 dan tugas kelompok LK3 itu berarti paling lambat besok siang ya Bu? Enggak, Pak. Jadi untuk yang enggak, kalau yang LK3 besok siang jam 12. Baik, Kalau yang LK1, LK2-nya yang individu bolehlah nanti sampai besok malam enggak apa-apa, Pak. baik Bu, terima kasih. Gitu ya. Heeh.
Nanti juga sama yang di hari kedua. Prinsipnya saya kalau yang harus diupload 1 jam sebelum sinkronus ini nanti yang akan kita review Pak Rahman. Karena kan kalau belum diupload, yang direview kan nggak ada gitu ya. Nah, nanti di hari kedua tugasnya ya yang di LK5 juga nanti nguploadnya kan jenengan kan pembelajarannya kan sudah siang ya, bahkan mungkin yang kelompok 3 4 malah sudah sore toh, yaitu nanti sampai batas waktunya hari Kamis jam 8 pagi lah. Karena kan nanti kita akan mulainya kan tidak jam 8 ya, tapi jam 9 maka nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu habis subuh atau apa, pokoknya nanti sebelum jam 8. Nanti untuk videonya jam 9 malamnya nggak apa-apa, Pak. Ya, gitu nggih. Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, baik Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu di awal tadi saya menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu ini sebenarnya ketika masuk pada kegiatan Agenda 3 ini bukan something new. Bukan sesuatu yang baru yang Bapak dan Ibu itu belum memiliki bekal apapun terkait tentang agenda ketiga ini. Saya yakin karena proses yang kita lakukan ya, proses yang kita lakukan sebelum panjenengan itu masuk di dalam kegiatan blended learning ini, ya, Bapak dan Ibu itu sudah mengikuti kegiatan yang namanya MOOC. Maka monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa menuliskan pengalaman Bapak dan Ibu saat mempelajari agenda 3 dan tuliskan kesulitan atau hal-hal yang memudahkan dalam proses belajar Bapak dan Ibu. Sebentar saya eh, kirim lagi linknya. Oke, ini agak sedikit berbeda. Nanti Bapak dan Ibu karena ada 2 pertanyaan, ya, ada 2 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu silahkan kalau tadi jenengan menggunakan plus, yang ini nanti Bapak dan Ibu silahkan meng-add komen di sini. Ya, menjawab pertanyaan nomor 2 berarti nanti komen pada yang eh, biru dan yang pertanyaan pertama nanti silahkan memberikan komentar pada yang backgroundnya kuning silahkan. Oke, Bu Sobat Anasa. Oke. Oke, monggo yang lain bisa menuliskan, nggih.
Oke, ini sudah ada lagi. Iya, Pak Badudin. Oke, baik ya Bapak dan Ibu. Jadi ya monggo nanti yang belum bisa menyesuaikan Bapak dan Ibu. Jadi memang tentunya nih dari kegiatan MUI ya Bapak dan Ibu itu diuntungkan ini ya kita blended. Bapak dan Ibu harus on cam, bertatap maya. Tentunya juga nggak bisa disambi, nggih. Bapak dan Ibu ini mungkin warning juga bagi Bapak dan Ibu, nggih. Sebenarnya Bapak dan Ibu itu ketika kegiatan sinkronus ini atau kegiatan di blended learning ini jenengan bebas tugas. Tapi saya yakin sebagian besar dari panjenengan tidak bebas tugas. Ya toh? Betul, Ibu. Nah, maka kemarin kejadian ini Pak, saya infokan gitu ya, infokan di periode kemarin itu ada pas pematerinya dari kepegawaian dari Jakarta. Delalah lagi join, kadang kan jenenge join kan, meke kan dong dipateni itu Pak. Join ning jero kelas, guru nggawa headset, ya toh? Dia dipanggil-panggil sama Pak Wawan Junedi, enggak res. Itu sampai mau dihubungi kepalanya. Jadi mohon kerja sama Bapak dan Ibu, walaupun Bapak dan Ibu masih tidak bebas tugas, paling tidak pada saat pembelajaran sinkronus, Bapak dan Ibu jangan nyambi. Ya, nanti infokan kepada pimpinan atau minta tolong ke temennya karena ini tidak main-main pelatihannya gitu, nggih. Karena kemarin sempat betul-betul di apa ya? Di absen ngono ki ya, di absen siapa-siapa yang nggak ada delalai meke nyala mungkin dia lagi ngajar di kelas diundang-undang ya ora krungu kan kadang-kadang itu kan kita kalau join Zoom nyambi itu kan untuk speakernya dimatikan jadi yang diomongke kono kan rak mudeng dhewe itu kan ya itu maka Bapak dan Ibu berhati-hati gitu ya eman-eman karena Bapak dan Ibu itu kan sudah melalui proses panjang untuk bisa saat ini bersama dengan teman-teman mengikuti kegiatan Latsar ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nggih, jadi memang harapannya kemarin ketika di MOOC itu memang Bapak dan Ibu fleksibel gitu ya. Tapi memang kelemahannya adalah misalnya ketika kita memiliki permasalahan bingung meh takok mbek sapa. Karena tidak ada komunikasi dua dua arah. Maka Bapak dan Ibu ya fokusnya memang kalau yang di MOOC itu Bapak Ibu fokus kepada pemahaman atau di pengetahuannya, nggih. Tetapi nanti di kegiatan sinkronus ini Bapak dan Ibu ya pada blended learning ini nanti tujuan pembelajaran agenda 3 ini adalah memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, tentunya nanti di sini ya di dalam agenda ini nanti Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ya, tentunya untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu, pada agenda 3 ini kalau kita kaitkan dengan agenda pertama ya, Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu ini dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan kedudukan dan peran Bapak dan Ibu semua, PNS memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, Bapak dan Ibu ya, di dalam agenda 1 kemarin Bapak dan Ibu sudah dibekali dengan satu pembahasan terkait AIK. Ada yang tahu AIK apa, Bapak dan Ibu? Apa, Bapak dan Ibu?
AIK apa? Di agenda 1 ada toh? Analisis isu kontemporer, Ibu. Oke, iya. Analisis isu kontemporer. Saya tanya kemarin melakukan analisis isu kontemporernya sudah mengerucut di satker masing-masing kah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nanti Bapak dan Ibu hasil analisis isu yang ada di satker Bapak dan Ibu pada agenda 1 nanti monggo dilanjutkan untuk penugasan di agenda 3 ini. Hanya nanti untuk isu-isu yang akan kita angkat adalah isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Karena agenda 3 ini ya merupakan pintu masuk ke agenda habituasi. Kalau kok pintu masuk Bu Ratna? Iya, karena ketika Bapak dan Ibu itu menentukan atau mengidentifikasi isu ya, itu harus kita identifikasi dulu. Isu yang bisa kita lanjutkan untuk menyusun rancangan aktualisasi adalah isu-isu yang terkait dengan kedudukan dan peran Bapak dan Ibu. Yang di dalamnya itu adalah terkait dengan smart ASN dan manajemen ASN. Maka nanti isu-isu itu akan bisa Bapak dan Ibu lanjutkan pada saat isu-isu tersebut bersumber dari smart ASN atau manajemen ASN. Kemudian kalau agenda 3 kita kaitkan dengan agenda 2 dan agenda 4 jelas terkait. Karena nanti kegiatan-kegiatan panjenengan yang merupakan jabaran dari gagasan kreatif panjenengan itu dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yang itu masuk di dalam agenda kedua. Aktualisasi berakhlak ini tentunya nanti akan Bapak dan Ibu lakukan secara terus-menerus ya. Kalau aktualisasi itu ya besok aja pada saat selepas jenengan seminar 30 hari itu aktualisasi. Tetapi harapannya tidak terus nanti ketika Bapak dan Ibu sudah selesai laporan aktualisasi selesai boton. Tetapi nanti Bapak dan Ibu akan lanjutkan menjadi sebuah pembiasaan. Yang harapannya nanti Bapak dan Ibu semua ini memiliki sikap dan perilaku sebagai PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, ini pembahasannya, nggih, Bapak dan Ibu. Mungkin nanti Bapak dan Ibu dalam tugas atau kerja kelompok, Bapak dan Ibu nanti akan membahas terkait nanti kelompok 1, nggih. Kelompok 1 nanti pembahasannya adalah isu-isu yang bersumber dari manajemen ASN. Yang di manajemen ASN itu apa? Misalnya guru, jadi itu kan fungsinya apa saja. Guru itu kan memiliki tugas. Tugas guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, tapi kondisi yang ada bahwa guru itu belum bisa membuat instrumen penilaian yang sesuai. Maka ini adalah pembahasannya atau sumber isunya berasal dari manajemen ASN. Kok iso manajemen ASN, Bu? Karena tugas seorang guru itu adalah ketika guru itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Tentunya kemampuan itu harus dimiliki oleh guru. Karena gurunya tidak memiliki kemampuan, maka ini sumber isunya nanti dari manajemen ASN. Ini saya kasih contoh. Berikutnya, ya, jadi untuk manajemen ASN ini nanti ada tentang kode etik, tentang fungsi, tugas, peran, hak kewajiban, tentang pengembangan karir, tentang penilaian kinerja, tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN. Saya yakin nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan pemilahan terhadap isu itu, isu saya ini masuk manajemen ASN atau smart ASN, nanti Bapak dan Ibu pasti akan membaca modul kembali. Kemudian yang terkait dengan smart ASN, ya, Bapak dan Ibu tentunya misalnya Bapak dan Ibu ada sebuah permasalahan. Oh, ternyata di KUA saya ya eh, ada permasalahan di digital skill. Kok di digital skill, Bu? Iya, karena apa?
Harusnya itu semuanya sudah by aplikasi. Tapi orangnya yang mengoperasikan nggak bisa. Maka di sini ada permasalahan tentang digital skill. Maka ketika ada permasalahan digital skill, kemudian digital etik, ya, digital safety itu nanti masuk di dalam permasalahan-permasalahan terkait smart ASN. Nanti Bapak dan Ibu ya untuk tugas kelompok Bapak dan Ibu tidak kami minta untuk membuat dua sumber isu, tetapi nanti akan kita bagi untuk kelompok satu adalah terkait tentang manajemen ASN dan kelompok kedua tentang smart ASN. Jadi tujuan kami dari teman-teman fasilitator di agenda ketiga ini memberikan penugasan di LK3 adalah dalam rangka ini, nomor identifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Dua poin ini untuk berlatih Bapak dan Ibu ketika menyusun rancangan aktualisasi. LK5 atau besok di asinkronus kedua untuk tugas individu itu poinnya dari identifikasi isu sampai pada gagasan kreatif. Maka step pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi serta mendeskripsikan isu di mana deskripsi isu ini nanti harus ada data fakta, dampak, serta sumber isu berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini penjelasan, ya. Oke, pas 10 menit. Ini penjelasan untuk penugasan yang asinkronus 1 dulu. Kalau untuk asinkronus 2 besok akan saya jelaskan selepas kita akan paparan. Jadi ini untuk tugas asinkronus yang pertama, nih Bapak dan Ibu mungkin nanti kalau di dalam BLC karena itu masternya yang membuat Pak Falah itu biasanya mentionnya Pak Falah nanti diganti aja. Jadi biasanya Pak Falah itu pakai yang punyanya beliau ya, tapi karena Bapak dan Ibu pengajarnya saya, nanti Bapak dan Ibu untuk learning journal atau untuk tugas aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance ya, ini semuanya sama-sama video. Nanti Bapak dan Ibu upload di medsos, boleh di YouTube, boleh di IG atau di TikTok. Jangan lupa mention Pusbangkom MKMP, BDK Semarang, saya Ratna Prilianti dan instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Jangan lupa beri tagar BDK Semarang 2025, Pusbangkom MKMB 2025, Latsar CPNS 2025, ASN berakhlak Kemenag RI. Oke, upload waktu pengumpulan berarti bukan H1 ya, berarti nanti Bapak dan Ibu upload H2 paling akhir pukul 21. Ada pertanyaan dulu untuk tugas individu, silahkan. Silahkan Bapak Didim, ada pertanyaan dulu untuk tugas individu. Jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Ibu. Ya, sekarang ke tugas kelompok. Monggo silakan dibaca. Oke, Bapak dan Ibu kan kemarin kan dengan Pak Muhlis, mungkin ada yang mau menyampaikan isu yang jenengan punya. Nanti kita coba simulasikan ya isu tersebut masuk pada manajemen ASN atau pada smart ASN. Karena saya yakin kemarin dengan Pak Muhlis, pasti Bapak dan Ibu belum melakukan identifikasi isu, sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau dari smart ASN. Ya, karena ini Bapak dan Ibu masing-masing anggota kelompok itu adalah 10 ya Bapak dan Ibu, jadi baik kelompok 1 atau kelompok 2 nanti memberikan isu minimal 10. Jadi paling tidak masing-masing individu memberikan satu isunya.
terkait, kalau yang kelompok satu berarti terkait dengan manajemen ASN, kalau yang eh, Smart ASN ya nanti berarti yang jatahnya kelompok 2. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memilih isu yang kemarin sudah diberikan atau sudah dengan analisis dengan Pak Mukhlis, nggih. Nanti Bapak dan Ibu tinggal milih punya saya ini sumber isu ini berasal dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Oke. Kemudian nanti Bapak dan Ibu ya, silakan Bapak dan Ibu nanti buat ya. Bapak dan Ibu tidak hanya menunjukkan isunya, tetapi nanti ditambahkan data fakta yang relevan serta dampak jika isu tidak diselesaikan. Ini nanti akan Bapak dan Ibu gunakan pada saat Bapak dan Ibu menyusun rancangan aktualisasi mendeskripsikan isu itu harus berdasarkan data atau fakta. Kira-kira data fakta itu kita dapatkan dari mana Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Berdasarkan observasi di instansi masing-masing gitu, Bu. Oke, ya selain berdasarkan observasi, berdasarkan apa lagi? Data fakta itu bisa kita dapat dari mana? Data fakta itu bisa kita tadi salah satunya dengan mengobservasi. Oke, yang lain lagi bisa kita dengan menyebar apa? Menyebar angket, menyebar kuesioner, atau kita dengan studi dokumentasi, melihat hasil rapot pendidikan, melihat hasil survei kepuasan layanan publik yang sudah kita lakukan seperti apa. Itu bisa kita jadikan sebagai data atau fakta. Artinya, Bapak dan Ibu tidak boleh menuliskan isu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Lah kok iso jenengan itu memberikan belum optimalnya penggunaan media berbasis digital, tentunya diawali dengan apa? Jenengan cerita dulu. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, ya, kegiatan pembelajaran di kelas 7H dari 10 mata pelajaran penggunaan Smart TV, LCD belum maksimal. Guru masih mengajar menggunakan papan tulis dan metode ceramah. Ini berarti datanya itu kan? Maka dimunculkan isu yang terkait dengan belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu tuliskan juga dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint atau Canva. Besok jam 1 kita paparkan. Silahkan nanti filenya diupload di PDF di BLC BDK Semarang.net. Ya, Bapak dan Ibu maksimal besok jam 11 siang. Jam 12, oke ya, jam 12 siang Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan sinkronus yang pertama ini, Bapak dan Ibu? Izin Ibu, mohon maaf. Berarti yang Oh, tugas yang barusan terakhir itu buat besok presentasi gitu ya Ibu. Berarti terakhir ya, nanti malam enggak, besok aja nggak apa-apa. Besok jam besok. 12 nggak apa-apa. Oh iya, baik Ibu. Itu kan LK3 kan? LK3, pokoknya LK3 itu besok jam 12 siang loh ya, tapi aja jam 12 malam. Karena jam 1-nya mau kita paparkan kelompok. Sing LK1, LK2 besok jam 9 malam ndak apa-apa. Nek jenengan tak peksa saiki jam 09 kok ngetoke mesake ya. Nggak apa-apa, toh juga besok kita nggak paparannya nggak pagi, kecuali besok paparannya pagi, ya jenengan tak kon isu karena besok saya ada seminar kan, saya nggak mungkin ngajar agenda pagi, saya besok pagi seminar dulu.
Gitu Bapak dan Ibu. Ibu mohon izin Oke. bertanya. Oke. Ini kan dibagi kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti menggunakan kelompok besar ya Bu ya, bukan yang 2A, 2B itu ya Bu. Ya, kelompok besar aja nggak apa-apa Bu. Nanti nggak cukup Oh, waktu, baik. nggak apa-apa. Yang penting nanti masing-masing apa namanya masing-masing kelompok ya bisa memaksimalkan untuk jumlah isunya. Toh sama aja Bu. Nanti kalau saya bagi AB kan berarti 5 orang nanti isunya juga 5 tok malah, nggih. Gitu nggih Bu. Baik Bu, Ya, kita terima pakai kasih kelompok besar banyak. aja nggak apa-apa, nggih. Pakai kelompok besar, fokus aja yang kelompok 1 yang isu-isu terkait manajemen ASN dan yang kelompok 2 nanti fokus kepada smart ASN. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu karena saya habis ini mau lanjut ke kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Nggih, sampai ketemu besok jam 13. Oh iya, kemudian besok tolong disiapkan ya di masing-masing kelompok moderator dan presenternya. Karena besok pagi, besok siang pada saat kita melaksanakan kegiatan sinkronus yang kedua ya untuk kegiatan review tugas itu nanti yang akan memandu tidak saya, Bapak dan Ibu, tetapi nanti dari masing-masing kelompok silakan nanti sekalian dirembuk, nggih, siapa untuk moderator dan presenternya. Kalau misalnya presenternya mau masing-masing boleh Bu, boleh monggo terserah. Atau presenternya mau 1 orang nanti kalau ada pertanyaan aja kembali ke yang punya isu boleh-boleh monggo silahkan nanti dirembuk dengan teman-teman di kelompoknya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja dari saya. Bapak dan Ibu, monggo Bapak dan Ibu kalau mau berembuk biasanya di WA atau di mana, atau mau pakai ini juga nggak apa-apa. Karena nanti saya akan masuk ke kelompok 3 dan 4. Gitu ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratna, sehat Oke. selalu.